sama aku Keisha Alemina Ita. Nah, sekarang ini kan lagi ada pandemi virus COVID-19 yang dimana mengharuskan kita untuk melakukan semua pekerjaan melalui rumah aja. Nah, biasanya selain kuliah, aku mengisi waktu luang aku itu dengan cara memasak, beres-beres rumah atau nonton drakor, dan juga nyanyi-nyanyi yang jelas gitu. Selain itu, aku juga bantu orang tuaku. Orang tuaku itu membuka usaha menjual pupuk pertanian dan obat pertanian. Sehingga kalau misalnya aku nggak sibuk atau aku tahu gitu obat pertanian atau pupuk pertanian apa yang diminta oleh pembeli, biasanya aku ladenin. Tapi kalau nggak, aku serahin ke orang tua aku atau orang yang kerja di tempat usaha orang tua aku tersebut. Nah, karena orang tua aku itu membuka usaha menjual obat pertanian dan pupuk pertanian, dan hal tersebut juga menjadi kegiatan aku selama pandemi ini. Jadi kali ini aku akan membuat video tentang manfaat dari akarisida, herbisida, insektisida, dan fungisida. Dan apa aja sih contoh-contohnya? Yang pertama yaitu akarisida. Akarisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk membunuh tungau seperti tungau merah, tungau kuning, dan tungau jingga. Untuk mengatasi hama tungau tersebut, dapat dikendalikan dengan penyemprotan jenis pestisida seperti Nixun dan Samit. Selanjutnya yaitu insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia yang bersifat racun yang dipakai untuk membunuh hama serangga. Adapun hama tersebut yaitu seperti ulat gerayak, kutu daun, lalat buah, penggerek buah, ulat penggulung daun, thrips, ulat penggerek polong, wereng, dan serangga-serangga lainnya. Adapun cara untuk mengendalikan serangga tersebut yaitu dengan cara penyemprotan dengan pestisida seperti Duconlanet, Joker, Nipion, Toxdown, dan Abacel. Berikutnya yaitu fungisida. Fungisida adalah zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan cendawan atau fungi. Adapun penyakit yang disebabkan oleh jamur ataupun cendawan tersebut yaitu seperti bercak daun, antraknosa, busuk buah, bercak daun sempit, bercak ungu, busuk daun, hawar daun, penyakit embun tepung, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Adapun cara untuk mengendalikan jamur tersebut yaitu dengan cara penyemprotan dengan jenis pestisida seperti Amistartop, Dance, Skor, Antrakol, dan Sidajep. Berikutnya yaitu herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Untuk mengendalikan gulma-gulma tersebut yaitu dengan cara penyemprotan dengan menggunakan jenis pestisida seperti Gramaxon, Roundup, sapu bersih, Sitop, dan Basmigul. Selanjutnya yaitu pupuk. Pupuk yang pertama yaitu pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk yang dibuat dari percampuran gas amoniak dan gas asam arang. Pupuk urea mengandung 46% nitrogen, sehingga setiap 100 kg pupuk urea mengandung 46 kg nitrogen. Pupuk urea berbentuk kristal,
Warnanya beragam antara lain putih dan merah muda. Pupuk urea ini bersifat higroskopis, sehingga pupuk urea ini mudah larut dalam air dan mudah diserap tanaman, dan memiliki reaksi yang asam. Selain itu, pupuk urea ini mudah tercuci oleh air, dan juga mudah terbakar oleh sinar matahari. Selanjutnya yaitu pupuk ZA. Pupuk ZA adalah pupuk yang dibuat dari asam belerang dan gas amonium, sehingga disebut juga sebagai pupuk amonium sulfat. Pupuk ZA ini mengandung 21% unsur hara makronitrogen dan 24% unsur hara makrosekunder yaitu sulfur. Pupuk ZA ini berbentuk kristal dan bersifat higroskopis, yang artinya mudah menyerap uap air. Selain itu, pupuk ZA ini bereaksi asam, sehingga kurang baik jika diberikan pada tanah yang muda. Dan pupuk ZA ini memiliki reaksi yang kerjanya agak lambat, sehingga cocok apabila digunakan sebagai pupuk dasar. Selanjutnya pupuk SP36. Pupuk SP36 adalah pupuk yang dibuat dari asam sulfat dan fosfat alam. Pupuk SP36 ini mengandung 36% P dalam bentuk P2O5, sehingga setiap 100 kg pupuk SP36 mengandung 36 kg fosfor. SP36 ini bersifat tidak higroskopis, sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama walaupun kelembapan udaranya tinggi. Reaksi kimia dari SP36 ini tergolong netral, namun SP36 ini mudah terbakar oleh sinar matahari. Selanjutnya pupuk KCl. Pupuk KCl adalah pupuk yang dibuat dari ekstraksi mineral kalium. Pupuk KCl ini mengandung 60% K dalam bentuk K2O. Pupuk KCl ini berbentuk bubuk atau serbuk yang berwarna merah. Pupuk KCl ini memiliki sifat-sifat yaitu bersifat higroskopis, reaksinya yang netral sampai asam, unsur kloridanya yang bersifat toksik bagi tanaman tertentu seperti wortel dan kentang, dan pupuk KCl ini dapat digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Selanjutnya yaitu pupuk ZK. Pupuk ZK adalah pupuk yang dibuat dari asam belerang dan kalium, sehingga disebut juga sebagai pupuk kalium sulfat. Pupuk ZK ini mengandung 50% unsur hara makro K dalam bentuk K2O dan 17% unsur hara makro sekunder yaitu sulfur, sehingga setiap 100 kg pupuk ZK mengandung 50 kg kalium dan 17 kg sulfur. Pupuk ZK ini berbentuk butiran kecil atau serbuk yang berwarna putih. Pupuk ZK ini memiliki sifat-sifat yaitu bersifat tidak higroskopis, mudah larut dalam air, sumber unsur kalium dengan kadar tinggi, dan dapat digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Berikutnya yaitu pupuk NPK Ponska. NPK Ponska berfungsi sebagai pupuk majemuk yang mengandung 15% nitrogen, 15% fosfat, 15% kalium, serta 10% sulfur. Memiliki kadar air maksimal sebesar 2% dan berbentuk butiran yang berwarna merah muda. NPK Ponska memiliki sifat-sifat yaitu bersifat higroskopis, bersifat reaksi kimia yang netral, dan dapat digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Yang terakhir yaitu pupuk dolomit atau kapur karbonat. Dolomit atau kapur pertanian berfungsi sebagai penyedia unsur hara makrosekunder yaitu Ca dan Mg, di mana dolomit mengandung 45,6% MgCO3 dan 54,3% CaCO3 atau 29,1% MgO dan 30,4% CaO. Dolomit ini memiliki bentuk butiran kasar sampai butiran halus yang berwarna putih keabu-abuan atau putih kebiru-biruan. Dolomit ini memiliki sifat-sifat yaitu bersifat higroskopis, reaksi kimianya yang basah, dan semakin halus butirannya, maka semakin baik pula kualitasnya. Nah, sekian dulu ya guys video dari aku. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan tetap jaga kesehatan semuanya. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you next video.